Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berusaha menjelaskan tentang apa itu Asesmen Nasional. Asesmen Nasional 2021 adalah pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Mutu diukur menggunakan 3 instrumen. Yang pertama, asesmen kompetensi minimum. Kedua, survei karakter. Dan ketiga, survei lingkungan. Asesmen kompetensi minimum bertujuan mengukur literasi membaca dan numerasi sebagai hasil belajar kognitif. Sementara survei karakter yaitu mengukur sikap, kebiasaan, dan nilai-nilai values sebagai hasil belajar non-kognitif. Sementara yang terakhir, survei lingkungan belajar yaitu untuk mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran itu sendiri. Apa yang diukur dari asesmen kompetensi minimum? Yang pertama, gerakan literasi membaca. Yang kedua, tentang numerasi. Apa itu literasi membaca? Yaitu kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi produktif di masyarakat. Sementara numerasi yaitu kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Nah, komponen dalam AKM yaitu ada komponen membaca dan numerasi. Yang pertama, komponen dari literasi membaca yaitu teks informasi, teks sastra yang bertujuan untuk menemukan informasi dan menginterpretasikan dan integrasi serta evaluasi dan refleksi. Nah, konteksnya pada ke personal, sosial budaya, dan saintifik. Sementara untuk numerasi, kontennya yaitu bilangan, pengukuran dan geometri, data, dan uncertainty, lalu aljabar. Tujuannya yaitu dari proses ini yaitu proses kognitif, pemahaman, aplikasi, dan penalaran. Sama untuk konteks yang diukur yaitu personal, sosial, kultural, dan saintifik. Adapun bentuk soalnya yaitu soal objektif. Ada yang berupa pilihan ganda yang hanya satu jawaban yang benar, namun ada pilihan ganda kompleks yaitu jawaban benar lebih dari satu. Bahkan bisa jadi kelima jawabannya sebenarnya benar semua, namun ada yang paling benar di antara kelima pilihan tersebut. Lalu ada menjodohkan. Ada isian singkat sampai isai yaitu non-objektif. Apa yang diukur dari survei karakter? Yang diukur yaitu profil pelajar Pancasila, ya, yaitu karakternya itu sendiri bahwa ingin menciptakan pelajar Pancasila. Nah, cirinya bagaimana pelajar yang Pancasila itu? Yaitu pelajar yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan keenam, yaitu yang kreatif. Itulah profil pelajar Pancasila yang diharapkan dari survei karakter. Nah, mengapa juga mengukur karakter? Karena pendidikan bertujuan mengembangkan potensi murid secara utuh. Yang kedua, asesmen nasional mendorong mengembangkan sikap, nilai, dan perilaku yang mencirikan pelajar Pancasila itu tadi. Nah, apa yang diukur dari survei lingkungan belajar? Yang pertama, yang dimaksud dari survei lingkungan belajar yaitu untuk mengukur iklim belajar dan iklim dari satuan pendidikan itu sendiri, yaitu iklim belajar dari setiap sekolah, seperti iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan sekolah, lalu indeks sosial ekonomi, lalu kualitas pembelajaran, dan sampai pengembangan guru. Nah, tujuannya apa dari iklim keamanan sekolah? Agar memetakan atau mengetahui bagaimana tingkat keamanan sekolah, sikap dan keyakinan guru, serta program dan kebijakan sekolah itu sendiri. Yang kedua, iklim kebinekaan sekolah. Apa sih yang dimaksud dari iklim kebinekaan sekolah? Yaitu untuk memotret bahwa tipikal sekolah atau lembaga pendidikan yang mempunyai kebinekaan, yang menghargai keberagaman. Lalu indeks sosial ekonomi bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendidikan orang tua, profesi orang tua, sampai fasilitas yang dimiliki oleh
orang tua untuk menunjang pembelajaran setiap peserta didik atau anaknya. Yang berikutnya, kualitas pembelajaran. Bahwa kualitas pembelajaran sangat menentukan bagaimana majunya suatu pendidikan. Maka perlu dipotret bagaimana kondisi manajemen kelas, dukungan afektif sampai aktivasi kognitif. Dan yang tidak kalah penting yaitu pengembangan guru. Untuk menciptakan pendidikan yang bagus, maka perlu guru yang punya kualitas. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan berikutnya? Bagaimana sasaran asesmen nasional? Sasaran asesmen nasional yaitu meliputi siswa, guru, sampai kepala sekolah. Adapun untuk siswa yang dijadikan sampel yaitu kelas 5 untuk tingkat SD atau sekolah dasar, kelas 8 untuk SMP atau MTS sederajat, dan untuk SMA, SMK, dan MA sederajat yaitu kelas 11. Yang diukur yaitu AKM literasi dan numerasi, kedua survei karakter. Sementara untuk guru dan kepala sekolah yaitu survei lingkungan belajar. Nah, kira-kira inilah gambarannya bagaimana asesmen itu bisa dilaksanakan di sekolah. Lalu bagaimana tujuannya? Apa tujuan dari asesmen itu sendiri? Asesmen bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan, yaitu untuk memotret bagaimana mutu pendidikan di setiap sekolah. Lalu, asesmen nasional sebagai penunjuk arah tujuan dan praktik pembelajaran. Yang berikutnya, asesmen nasional memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif. Sekolah yang efektif memiliki ciri mulai dari pengajaran yang baik, sampai program dan kebijakan sekolah yang membentuk iklim akademik, sosial, dan keamanan yang kondusif, sehingga membantu sekolah lebih memahami apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pembelajaran, terutama di sekolah itu sendiri. Lalu, asesmen nasional untuk memotret mutu sekolah. Mutu sekolah meliputi mutu input, proses, dan hasil belajar. Nah, kapan kira-kira pelaksanaan asesmen nasional? Asesmen nasional dilaksanakan berbasis daring atau berbasis komputer. Nah, ini pesertanya. Pesertanya kurang lebih maksimal 30 peserta didik per sekolah. Pelaksanaannya berbasis komputer dan adaptif sampai nanti terlapor atau ada pelaporannya dari hasil asesmen itu sendiri. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.